Survei terkait kontestasi pemilu 2024 telah dilakukan oleh sejumlah lembaga. Berbagai pembaruan data menjadi tanda begitu dinamisnya peluang para calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres. 1. Political Weather Station, PWS. PWS merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas baca pres. Kemarin, Prabowo Subianto berada di posisi teratas, kemudian disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Sajak pendapat PWS ini dilakukan dalam periode 10–18 Juni tahun 2023 dengan total 1.200 responden yang terbagi di 34 provinsi RI. Sampel diambil dengan teknik pencuplikan secara acak bertingkat, multi-stage random sampling. Sebelum lanjut jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku, untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Sementara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara melalui telepon. Adapun margin of error tanda kurang lebih 2,83% dan tingkat kepercayaan, level of confidence, sebesar 95%. Elektabilitas survei ini didasari pertanyaan jika pemilu dilakukan hari ini, tokoh mana yang akan dipilih. PWS memberikan simulasi 10 nama dan 3 nama. Dari kedua simulasi itu Prabowo berada di posisi teratas, yang kemudian disusul Ganjar dan Anies. Melalui format pertanyaan tertutup, di mana PWS menyodorkan 10 nama tokoh kepada responden, tetap saja capres pilihan publik menghadapi pemilu 2024 telah mengerucut pada 3 nama saja, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, ujar peneliti PWS Sarazanima, dalam rilis hasil survei yang dilakukan virtual, Senin, tanggal 26 Juni tahun 2023. Setelah itu sebanyak 33,4% memilih Ganjar dan 20,8% menjatuhkan pilihan pada Anies. Lalu responden yang masih belum punya pilihan sebanyak 5,3%. Dengan hasil ini Pilpres akan berlangsung 2 putaran dan Anies Baswedan tereliminasi, ujar Sarazani. 2. Algoritma Research and Consulting, lembaga survei Algoritma Research and Consulting merilis hasil survei terkait simulasi 3 nama baca pres 2024. Hasilnya, Ganjar unggul atas Prabowo dan Anies. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terhadap 2009 responden di seluruh Indonesia yang terbagi secara proporsional berdasarkan data pemilih di 34 provinsi Indonesia. Hasil survei mewakili penduduk usia dewasa, usia pilih, secara nasional. Adapun margin of error tanda kurang lebih 2,1% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 29 Mei hingga tanggal 10 Juni tahun 2023 yang dilakukan oleh 109 enumerator. Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana mengatakan 3 nama masih konsisten menempati posisi elektoral tertinggi yaitu secara berurutan untuk capres yakni Ganjar Pranowo 29,3%, Prabowo Subianto 24,6% dan Anies Baswedan 16,9%. 3. Populi, lembaga survei Populi juga merilis hasil survei elektabilitas baca pres 2024. Dalam survei bertajuk, Masa Depan Pembangunan dan Demokrasi, menakar komitmen Capres 2024, Ganjar berada di posisi pertama. Elektabilitas Ganjar menyalip Prabowo yang sempat unggul bulan lalu. Peneliti Populi Hartanto Rosojati menyampaikan elektabilitas Ganjar dalam survei terbaru mencapai 35,8%, naik dibandingkan survei pada akhir Mei tahun 2023 sebesar 34,4%. Dalam simulasi 3 tokoh calon presiden, dari Ganjar, Prabowo, Anies, yang paling tinggi Ganjar dengan 35,8%, Prabowo 33,4%, dan Anies 23,2%. Sedangkan yang belum memutuskan 7,3% dan yang menolak menjawab 0,3%. Berdasarkan survei pemilih partai, Hartanto menyebut suara Ganjar mayoritas berasal simpatisan PDIP, 77,6%, dan PKB, 42,4%. Adapun simpatisan Partai Gerindra, 78,2%, Golkar, 47,1%, PPP, 32,4%, dan PAN, 40,4%, memilih Prabowo Subianto.
Populi juga membuat skema top of mind atau pertanyaan terbuka. Dalam pertanyaan ini, 21,9% responden memilih Ganjar sebagai presiden jika Pilpres digelar saat ini, diikuti Prabowo 19,3% dan Anies Baswedan 14,4%. 4. Indikator Politik Indonesia, pada Minggu, tanggal 4 Juni tahun 2023, Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas Capres pada Pilpres 2024. Dalam simulasi 3 nama itu, elektabilitas Prabowo menjadi yang tertinggi, disusul Ganjar dan Anies. Survei ini digelar pada 26–30 Mei tahun 2023 terhadap 1.230 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Survei dilakukan melalui panggilan telepon oleh pewawancara yang dilatih. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode random digit dialing, RDD, sebuah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Adapun margin of error survei tanda kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. 5. Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, pada Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023, SMRC merilis hasil survei bertajuk, Kualitas Popularitas dan Elektabilitas Baca Pres di Pemilih Kritis, pada hari ini. Mereka umumnya adalah pemilih kelas menengah bawah ke kelas atas, lebih berpendidikan, dan cenderung tinggal di perkotaan. Mereka juga cenderung lebih bisa memengaruhi opini kelompok pemilih di bawahnya. Denny menjelaskan suara Prabowo dan Ganjar seimbang, selisihnya tidak signifikan secara statistik karena kurang dari 2 kali margin of error 3,3%, selisih di bawah 6,6%. Sementara suara Anies berbeda signifikan dengan kedua baca pres lainnya. Jangan lupa di-like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku untuk mendapatkan info-info menarik lainnya.